Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan kendeng yang membujur dari arah barat ke timur, berada di bagian timur dan berbatasan dengan sebelah barat Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak, sebelah utara Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati dan Kabupaten Blora, sebelah timur Kabupaten Blora, sebelah selatan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang. Ditinjau secara letak geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara 110O15 BT, 111O25 BT dan 7OLS 7O30 LS. Luas wilayah. Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan dan 280 desa kelurahan dengan ibu kota berada di Purwodadi. Wisata ini terletak di Desa Sumber Jati Pohon, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, sudah ada sejak zaman kemerdekaan. Dulunya dipakai untuk tempat peristirahatan tamu kehormatan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kini objek wisata ini sudah banyak dikunjungi warga seantero Grobogan, bahkan dari luar Grobogan. Untuk menarik kalangan muda, kini disediakan tempat baru bagi muda-mudi yang sedang dilanda cinta. Di puncak Jati Pohon dibangun sebuah tugu, yaitu Tugu Cinta Tugu Jati Katresnan. Para pengunjung yang ingin mengungkapkan tanda cintanya bisa memasang gembok yang tertulis nama mereka berdua lalu menguncinya. Selanjutnya mereka berdua akan membuang kunci gembok tersebut ke lembah agar gembok tak bisa lagi dibuka. Ini sebagai tanda bahwa cinta mereka sudah terkunci dan tak akan bisa dilepaskan lagi. Gembok cinta tersebut bisa dibeli di kios-kios sekitar Jati Pohon atau membawa dari rumah. Kalangan ABG biasanya menyukai gembok dengan warna pink untuk dikuncikan di Tugu Cinta sebagai saksi cinta mereka. Sebuah bangunan lama bergaya Eropa yang masih terdapat di Desa Sumber Jati Pohon, Kabupaten Grobogan ternyata menyimpan catatan penting. Bangunan itu pernah ditempati Perdana Menteri Indonesia ke-9 Burhanuddin Harahap bersama keluarganya selama hampir setahun lamanya. Burhanuddin tinggal di tempat itu dalam statusnya sebagai tahanan politik di era Orde Lama. Burhanuddin Harahap tinggal di rumah itu sekitar tahun 1960 karena masalah politik. Sekitar 1 tahun ada di situ dan tidak ada warga yang berani mendekat ke sana. Selama ditempati Burhanuddin, sekitar bangunan itu dijaga aparat keamanan. Untuk kebutuhan sehari-hari ada salah seorang warga setempat bernama Rasmin yang melayani. Pada rumah tersebut tulisan 1935 yang tercetak di tembok depan sisi kiri. Meski dibangun pada era penjajahan, pembuat bangunan itu bukan orang Belanda. Tetapi pengusaha keturunan Tionghoa dari Purwodadi bernama Tan Leong Tin. Pengusaha itu membuat bangunan untuk pesanggerahan atau istirahat. Pada tahun 1950, bangunan itu dijual pemiliknya pada perusahaan kayu milik negara yang kini bernama Perum Perhutani. Oleh pihak perhutani, bangunan dengan beberapa kamar yang dinamakan Wana Marko itu dijadikan tempat penginapan dengan label City View Jati Pohon. Sebelumnya, ada 4 bangunan pesanggerahan yang berdiri di sekitar lokasi yang sekarang jadi objek wisata Bukit Pandang tersebut. Selain milik Tan Leong Tin, ada bangunan milik Bupati Grobogan periode tahun 1933 sampai tahun 1944 Raden Adipati Sukarman Martohadinegoro dan pengusaha Tionghoa lainnya bernama Tiong Sam. Satu bangunan lagi didirikan oleh dokter berkebangsaan Belanda bernama Van Palisen. Sehari-hari dokter itu bertugas di rumah sakit Zending yang didirikan pemerintah kolonial Belanda tahun 1924 yang kini menjadi RSUD Dr. R. Sujati. Dari 4 bangunan itu, hanya 1 yang masih terselamatkan hingga saat ini. 3 bangunan lainnya sudah roboh belasan tahun lalu karena tidak ada yang merawat. Di Desa Sumber Jati Pohon pada waktu itu sebenarnya terdapat rumah tahanan negara, di samping kiri balai desa. Namun, bekas bangunannya sudah tidak ada lagi saat ini, hanya tersisa tugu bendera untuk upacara tanggal 17 Agustus tahun 1958. Terima kasih sudah melihat channel ini, share dan subscribe untuk mendapat informasi menarik lainnya.